Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah kajian Sisesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang suatu akhlak yang mulia yang diimpikan oleh setiap orang, terutama setiap wanita ya, agar bisa hidup bahagia itu bisa berlapang dada ya. Bagaimana seorang wanita bisa berlapang dada, karena kita tahu dalam kehidupan ini kita menjalani banyak namanya ujian, problematika kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan dengan tetangga, bahkan dengan kerabat ya. Sering terjadi permasalahan dan sangat dibutuhkan seorang wanita berlapang dada dalam menghadapi itu semua. Oleh karenanya begitu keutamaan mulianya berlapang dada ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, apa kata Nabi Musa? Dia berdoa kepada Allah. Pertama dia doa, dia mengatakan Rabbi shrah li sadri. Kemudian wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dia ucapkan Rabbi shrah li sadri, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Ini permintaan pertama. Karena Nabi Musa alaihissalam tahu kalau orang sudah dadanya lapang, yang selanjutnya lebih mudah. Baru kemudian beliau berkata, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudahkan lisanku untuk bisa berbicara agar mereka paham apa yang akan aku ucapkan. Tapi yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa adalah syarhus sadr. Itu bagaimana seorang bisa berlapang dada. Ya, karena kalau dada seorang lapang, ya, maka dia mudah menjalani apa yang perlu dia jalankan, dia bisa menghadapi permasalahan dengan baik ya. Oleh karena di antara sebagian tafsir para ulama tentang alam nashrah laka sadrak, di antara nikmat anugerah yang Allah sebutkan kepada Nabi, Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan dadamu, yaitu lapangkan untuk menerima syariat, lapangkan untuk menerima wahyu, di antaranya lapang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, yaitu Allah menghilangkan gundah gulana, kegelisahan dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang kalau diberi karunia dada yang lapang, ini adalah nikmat yang luar biasa. Tetapi lapangnya dada bagi wanita memang agak berat ya, agak berat. Tidak seperti laki-laki. Laki-laki dalam tanda kutip memiliki sikap cuek ya. Masalah tidak terlalu dipikirkan. Tidak mudah mengalirkan air mata ya. Mau di sana ngomel, di sini ngomel, dia tegar. Ini laki-laki. Beda dengan perempuan. Perempuan lebih baper, dan ini sudah jelas, tidak ada khilaf dalam hal ini. Bahwasanya para wanita memang baper ya. Bawa perasaan, segala hal bawa perasaan. Kadang perkara sepele dipikirkan sampai kurus, sampai enggak bisa makan ya. Sampai susah ya. Kadang sampai terkena penyakit. Karena memang wanita demikian, sifatnya lemah ya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, rifwan bil qawarir, ya. Berlemah lembutlah kepada al-qawarir. Al-qawarir artinya qarur, artinya botol ya, kaca yang mudah pecah. Nabi menyamakan wanita dengan kaca yang mudah pecah karena memang mereka sangat perasa ya. Dengan kata-kata sedikit bisa tersinggung, dengan kata-kata sedikit bisa juga bahagia ya. Sehingga wanita perasaannya sulit untuk stabil. Kalau sudah marah, benar-benar disimpan dengan dendam yang sangat dalam. Karenanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala tentang para penyihir, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang artinya aku berlindung kepada Allah min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan para wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul. Kita tahu namanya penyihir bukan cuma nenek sihir, ada juga kakek sihir ya. Ada wanita penyihir, laki-laki penyihir. Tetapi kenapa Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq ini wanita-wanita penyihir? Bukankah laki-laki penyihir ada juga?
Sebagian ulama ada yang mengatakan karena sihirnya para wanita lebih kuat dan lebih banyak mereka jadi penyihir, di antara sebab mereka lebih kuat karena hati mereka kalau sudah jengkel, dendamnya sangat kusumat, sangat luar biasa. Ya. Dan ini kenyataan yang pahit terkadang kita lihat wanita kurang berlapang dada ya ketika terjadi permasalahan di antara mereka, akhirnya sulit memaafkan, pertemanan yang tadi sudah dibina selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap ya. Dan demikianlah wanita. Oleh karenanya pembahasan tentang berlapang dada ini sangat penting terutama bagi wanita yang baper ya, yang bawa perasaan disimpan, terkadang tidak diungkapkan, hanya diungkapkan dengan tangisan tapi tidak hilang kedongkolan tersebut, kejengkelan tersebut ya, kemarahan, dendam dan yang lainnya ya. Jadi masalah sebagian wanita ketika menghadapi permasalahan yang dada mereka tidak lapang, maka dia hanya terbawa dan tidak berusaha melapangkan dadanya dan dia tidak berusaha melawan kondisinya yang sulit tersebut. Dia membiarkan dirinya, jiwanya ya terbawa, tergiring oleh kemarahannya, tergiring oleh dendamnya, tergiring oleh kesedihannya yang entah mau dibawa kemana dirinya. Sehingga sebagian mereka kalau ketemu orang curhat tentang suaminya, curhat tentang tetangganya, curhat tentang temannya, terkadang mungkin curhat tentang ustadznya, curhat ya, tapi dia enggak berusaha melakukan perlawanan terhadap kondisi yang ada. Maksudnya tidak berusaha untuk mencari solusi, hanya sekedar cerita-cerita dan ini salah. Ya, ini yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin wanita cerita sana, cerita sini, cerita sana, tapi dia sepertinya pasrah, tidak berusaha melakukan perubahan, ya, perbaikan dengan apa yang dia hadapi. Dan akhirnya terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan dan ini mempengaruhi ibadahnya, mempengaruhi dunianya. Dan Allah senang wanita yang terjebak dalam kesedihan yang tidak hilang-hilang kesedihan tersebut. Innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Ya. Sungguhnya najwa bisik-bisik dari syaitan liyahzunal ladzina amanu agar orang-orang yang beriman menjadi bersedih, ya. Jadi ini yang berbahaya terkadang seorang wanita tatkala dadanya tidak lapang sehingga begitu mengalami permasalahan ya dia hanya curhat sana sini, terkadang curhat di HP, terkadang curhat di medsos tanpa berusaha mencari solusi. Ini yang menjadikan kita perlu berbicara atau membahas tentang pentingnya berlapang dada. Karena kalau seorang wanita sudah diberi anugerah lapang dada, dia wanita yang sangat bahagia. Ya, dadanya lapang, besar, luas, dadanya luas ya. Bisa jadi wanita tersebut kurus tapi masya Allah dadanya luas, siap menghadapi berbagai macam permasalahan, tenang, tenteram, tidak meledak-ledak ya. Menghadapi masalah dengan cerdas, dipandang masalah tersebut, bisa diajak berpikir. Namun jarang wanita seperti itu, jarang ya. Bisa jadi seorang wanita mungkin badannya besar tapi dadanya sempit. Baru disinggung sedikit ngomel, baru ngomong sedikit tersinggung. Ribut sama orang tuanya, ribut sama tetangganya, ribut sama suaminya, ribut sama anaknya, egonya tidak mau dia turunkan. Repot seperti ini. Makanya di antara hal yang menakjubkan, Allah menyebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada terhadap suaminya. Apa kata Nabi SAW menyebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada kepada suaminya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian yang merupakan penghuni surga? Siapa wanita-wanita penghuni surga tersebut? Kata Nabi SAW di antaranya al-a'ud ala zaujiha, yaitu seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya apa? Seorang wanita selalu kembali kepada suaminya. Idza dzalamat au udhiyat, kalau dia berbuat salah kepada suaminya atau dia dizolimi oleh suaminya, maka dia pun datang kepada suaminya, kemudian fawadha'at yadaha tahta yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau meridhoiku, ya. Dan ini wanita seperti ini bukan wanita yang sembarangan, yang dia melawan egonya untuk minta maaf kepada suaminya, untuk mencari keridhaan suaminya, terlepas dia yang benar atau dia yang salah. Karena dalam riwayat disebutkan, idza udhiyat au zalamat, kalau dia diganggu oleh suaminya, artinya suaminya yang salah,
atau dia yang berbuat zalim kepada suaminya, dia berusaha mencari keridhaan suaminya. Sampai dia datang letakkan tangannya di tangan suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia berkata, "Ya suamiku, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha." Ya. Bukan untuk yang ego, "Mas kamu yang salah." "Sayang, Bang kamu yang salah ya. Kamu harus begini." Subhanallah. Sebagian wanita egonya tinggi sehingga tatkala terjadi problematika di antara dia dengan suaminya, jangankan dia yang dia yang salah. Kalau dia salah, dia benar, dia tidak mau minta maaf. Dia salah saja, dia tidak mau minta maaf. Apalagi kalau dia benar. Sebagian wanita dia yang salah saja dia tidak minta maaf, maunya suaminya yang minta maaf. Apalagi kalau dia benar, lebih lagi. Karena ini di antara hal yang menakjubkan saya dapat di dalam hadis, ternyata wanita yang berlapang dada terutama terhadap orang-orang terdekat, maka wanita tersebut adalah penghuni surga. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian sisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus mempelajari di antara sebab-sebab apa yang bisa membuat kita mudah untuk berlapang dada. Karena terus terang namanya permasalahan tidak akan pernah selesai. Kita hidup, kita masuk dunia ini, kita memang masuk dalam dunia permasalahan ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Dia tidak berpindah dari satu kondisi lain kecuali di situ ada permasalahan, ada ujian, ada kesedihan, ya, ada tawa tapi diselingi dengan kesedihan, ada gembira tapi diselingi dengan tangisan. Seperti itu, itulah kehidupan apa? Manusia. Siapapun dia orangnya, ya, siapapun dia orangnya. Karena kita perlu tahu tentang apa sebab-sebab yang bisa kita jalankan, baik laki-laki maupun wanita, terutama seorang wanita, agar dia bisa dadanya lapang, ya, dadanya lapang. Oleh karenanya, kalau kita lihat para anbiya, para rasul, para ulama, kalau kita baca biografi mereka, subhanallah, dada mereka lapang. Para nabi kalau dada mereka tidak luas, mereka tidak bisa jadi nabi. Caci maki, dihina, direndahkan, ya, kemudian dilemparin oleh kaumnya, diejek oleh kaumnya. Hampir seluruh nabi demikian. Dikatakan syairun aw majnun, orang gila atau penyair, sinting dan yang lain. Namun Allah menyiapkan mereka sosok-sosok yang memiliki dada yang lapang, dada yang luas, yang siap menerima problematika, bisa menghadapi dengan tegar. Dan ini orang-orang yang hebat seperti ini, ya. Saya pernah ketemu kawan, dadanya sangat sempit. Subhanallah, orangnya berilmu, kawan saya sendiri waktu saya sekolah di Madinah. Orangnya berilmu, mungkin hafal Quran, tetapi dadanya sempit. Subhanallah, kasihan saya lihat dia. Ketika ada masalah sama teman saya yang lain, dia emosi. Dia bilang, "Ya Firanda, si fulan itu, ya saya doakan semoga dia disempitkan dalam kuburannya." Padahal belum mati orangnya. Masya Allah, kenapa begitu sadis ya? Ya akhi, itu kawan ente doain supaya disempitkan dalam kuburan, dia masih hidup sudah didoain seperti itu. Kenapa sampai harus seperti itu ya? Kenapa sampai harus seperti itu? Jadilah seorang yang berlapang dada ya. Kita apalagi orang Indonesia harusnya orang yang lapang dada, mudah memaafkan ya. Harusnya demikian, mudah menghadapi permasalahan, tidak memperbesar masalah, ada masalah kecil, jangan lebay dibesar-besarin ya. Udah, dengan demikian kita akan hidup dengan tenteram. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang dadanya paling lapang. Tapi di antara hal-hal yang mungkin bisa kita perhatikan oleh para ibu-ibu yang dirahmati, para akhwat, agar dada kita bisa menjadi lapang, adalah pertama kita harus tahu tujuan kita adalah akhirat. Ini paling penting. Saya hidup di ini tujuan saya akhirat. Ya, dan saya dalam kehidupan ini saya akan melewati lautan yang penuh dengan gelombang. Tujuan saya adalah agar saya bisa sampai pada tujuan. Maka saya harus sabar, tujuan saya akhirat. Kapan kita menjadikan dunia kita sebagai tujuan, kita akan tenggelam dalam lautan dunia tersebut. Masing-masing kita punya pekerjaan, masing-masing kita punya kesibukan, tapi jangan sampai kita jadikan dunia sebagai tujuan kita. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, hatinya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, dia menjadikan ini sebagai sarana untuk mencapai akhirat, maka ini akan menjadikan dia bahagia. Ya. Kawan-kawan banyak yang punya pekerjaan, punya produk-produk ya, tapi dia niatkan bahwasanya saya kalau dapat sekian persen untuk Islam, untuk dakwah, untuk anak yatim. Dengan demikian dia menjebak dirinya ya untuk menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Ya, tidak dilarang dia memiliki kelebihan harta untuk beli ini, beli anu, untuk dia hidup nyaman sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya, sama suaminya. Oke, enggak ada masalah.
tapi orientasinya harus akhirat. Karena siapa yang orientasinya dunia, dia akan dicerai-beraikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang harus menjadikan tujuan dia adalah akhirat. Ini penting ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya harap para ibu-ibu menghafalkannya, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya, la taj'alid dunya akbaru hammina. Yang artinya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. Jangan. Ya, wala mablagha ilmina, dan puncak daripada ilmu kami ya. Kami ini belajar ya Allah agar akhirat menjadi tujuan. Dan ini kalau teori semua orang pandai ngomong. Oh, tujuan kita akhirat. Ada mungkin ustaz ngomong gitu tapi duniawi banget ya. Bisa jadi seorang dai ngomong gitu tapi duniawi banget. Secara teori oke. Teori ngomong akhirat tapi kenyataannya duniawi ya. Semuanya dilabel dengan dunia ya. Maka ini harus benar-benar kita rasakan dalam hati kalau ingin bahagia. Ya. Ingin bahagia agar urusan kita tidak tercerai-berai, Allah kumpulkan bagi kita, maka jadikanlah akhirat sebagai tujuan kita yang utama ya. Ini ibu-ibu harus direnungkan akan hal ini. Kemudian di antara hal yang menjadikan dada seorang menjadi lapang ya adalah membaca Al-Qur'an, dan ini adalah obat paling utama menjadikan seorang wanita dadanya lapang. Karena Al-Quran memang benar-benar obat bagi penyakit hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Ya. Wa shifaa'un lima fis sudur, ya. Telah datang ya Al-Quran yang memberi peringatan kepada kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, kata Allah, dan Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Obat bagi penyakit hati. Seorang penyakit hati grundel, dongkol, jengkel, gelisah, enggak tahu apa sebabnya. Kok tidak tentram hati ini? Baca Al-Quran, buka lembar-lembar Al-Quran. Tinggalkan dulu medsos, buka Al-Quran. Tinggalkan dulu pekerjaan sebentar, baca Al-Quran. Dan jangan jadikan bacaan Al-Quran kalau sempat, salah itu salah. Jangan kalau sempat saya baca Al-Quran, jangan. Al-Quran harus punya jadwal tersendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak waktu kita habis untuk melihat medsos. Saya tidak larang ibu-ibu kemudian punya kerjaan, punya usaha, ngurus suami, ngurus istri, ngurus anak-anak, ngurus orang tua, tapi Al-Quran itu adalah obat yang paling utama menjadikan lapangnya dada seseorang. Jika hari-hari berlalu sementara seorang tidak baca Al-Quran, maka yakinlah dadanya sempit. Ya, dadanya sempit meskipun dunia di tangannya, Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Ini benar. Kebahagiaan tempatnya di hati. Kita nggak bisa bohongi diri kita. Sebagian orang harta di tangannya, ya. Semua dia miliki, tapi hatinya sempit, gelisah, ya. Padahal hartanya banyak, padahal suaminya kaya, padahal anak-anaknya ini mungkin ada yang sekolah di luar negeri macam-macam. Dunia sudah dia miliki, mobilnya banyak, tapi dadanya sempit. Kenapa? Rahasianya dia berpaling dari peringatanku, kata Allah. Wa man a'rada 'an dzikri. Barang saya berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi dia kehidupan yang sempit. Maka seorang berusaha sisihkan waktu untuk baca Al-Quran, dan itulah obat yang paling utama untuk menjadikan dada menjadi lapang. Oleh karenanya di antara doa agar seorang terhilangkan kesedihannya. Dan ini ibu-ibu, ini doa bukan main-main ya. Doa ini benar kalau kita ucapkan dengan tulus ya. Allah bisa hilangkan kesedihan kita seketika itu pula ya. Ketika pula ya. Saya sekedar sharing pribadi, artinya saya pernah mengalami kesedihan yang sangat sedih ya. Bersengketa dengan sebagian kawan-kawan ya. Saya sangat sedih banget ya. Enggak tahu, saya tidak bisa ungkapkan kata-kata, tapi saya ingat doa tersebut, saya baca ya. Allahumma inni abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibik an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jala'a huzni ya. Artinya, ya Allah, aku adalah hamba-Mu ya. Aku adalah anak dari hamba-Mu ya. Anak dari hamba perempuan-Mu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganku ya.
madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk, hukum engkau berlaku kepadaku dan keputusanmu berjalan kepadaku. Maka aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu yang terindah, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, atau kau turunkan dalam Al-Quran, atau kau ajarkan kepada sebagian hambamu, atau kau simpan nama-nama tersebut dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau jadikan Al-Quran ini yang aku baca ya Allah sebagai pelipur lara, sebagai penyejuk hatiku. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan sebagai cahaya bagi dadaku. Wa dhahaba hammi, dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Wa jala'a huzni, dan untuk membuat sirna kesedihan yang meliputi dadaku. Subhanallah, ketika saya baca doa tersebut, langsung Allah kasih saya jarang baca doa ini, jarang, maksud saya alhamdulillah banyak masalah dengan izin Allah kita bisa hadapi ya. Tetapi saya pernah mengalami suatu kesedihan yang luar biasa, kesedihan tersebut ya. Waktu saya bersama kawan-kawan juga tahu bagaimana saya sangat sedih. Ketika saya baca doa tersebut, langsung seketika itu pula Allah menghilangkan kesedihan saya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi maksud saya di antara isi doa tersebut kita bertawassul dengan nama Allah dengan mengatakan anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Maka ini dalil bahwasanya seorang harus sering terkait dengan Al-Qur'an. Semakin dia sering baca Al-Quran, apalagi dia baca tafsirnya, lezat dia baca tafsir itu. Kenikmatan luar biasa dia rasakan. Akan menghilangkan berbagai macam problem. Siapa di antara kita sih yang tidak punya problem? Ya siapa? Semuanya. Mau siapapun dia, mau raja, mau presiden, apalagi banyak problem. Menteri, raja banyak problem. Ya. Oh, kita dari tingkatan strata paling rendah sampai strata paling tinggi, semuanya ada problematika kehidupan. Enggak ada yang tidak. Tapi bagaimana kita menghadapi itu semua ya. Jadi antara hal yang mudah kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara hal yang membuat seorang bisa dadanya sempit adalah fudulul kalam, fudulul istima', fudulul nazar, fudulul mukhalatah. Maksudnya apa? Fudulul kalam terlalu banyak omong. Banyak omong enggak berhenti-berhenti, itu buat hati menjadi sempit. Kita ngomong secukupnya. Fudulul nazar terlalu banyak yang kita lihat ini, lihat anu, lihat ini, lihat anu, buang-buang waktu, ya. Kemudian apa? Fudul istima' terlalu banyak dengar ini, dengar anu tentang ini, tentang anu, subhanallah. Fudul mukhalatah terlalu banyak main. Ketemuan sana, ketemuan sini, ketemuan sana, ketemuan sini. Kita biarkan kita berjalan dengan hawa nafsu kita. Mau dengar apa yang mau kita dengar, mau lihat apa yang mau kita lihat, mau komentar apa yang kita komentar, mau ketemu siapa, tanpa kita pilih-pilih, tanpa kita perhatikan gerak-gerik hati kita, tahu-tahu dada kita sempit. Tahu-tahu kebahagiaan dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Ya ukhti muslimah, kalau anti ingin bahagia, ya, jangan terlalu menghabiskan waktu anti dengan banyak mendengar, dengan banyak melihat, dengan terlalu banyak bergaul. Ya. Jangan, ya. Sisihkan waktu Anda untuk Allah. Sisihkan waktu Anda untuk keluarga. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita ngobrol, ada waktunya kita melihat berita. Tapi jangan itu yang mendominasi. Jangan, semakin banyak kita membiarkan diri kita terlepas untuk hal tersebut, semakin kita telah menumbalkan kebahagiaan kita. Semakin kita menjadikan dada kita semakin apa? Semakin sempit. Semakin sempit ya. Lagi-lagi ibu-ibu sosialita sekarang ya Allah habis waktu untuk urusan-urusan, terkadang urusan-urusan yang tidak begitu prinsip, tidak primer. Waktunya habis ya. Saya tidak melarang, namanya wanita suka dengan keindahan, tapi bukan kemudian waktunya habis untuk semua ya. Jadi terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak bergaul, temannya terlalu banyak ya. Akhirnya waktu habis, akhirnya dada semakin sempit. Kemudian di antara hal yang menjadikan dada lapang, jadilah orang dermawan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan pertumpahan antara orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Kama salil rajulaini alaihima jubbatan, seperti dua orang yang memakai jubah yang terbuat dari besi. Ya, besi yang dari bulat-bulatan besi ya. Kalau seorang dermawan, dia hendak berdermawan, hatinya ingin menyumbang, ingin dermawan, ingin bantu orang lain, maka baju-baju tersebut mulai melonggar. Tadinya mengikat dadanya, kemudian mulai melonggar dadanya semakin lapang. Adapun orang pelit ya, ketika dia ingin bersedekah, ini uang kok saya keluarkan, maka dadanya semakin sempit. Kenapa? Cintanya terhadap dunia terlalu besar.
orientasinya murni duniawi. Ya, kalau anti melatih diri anti untuk sering bersedekah, memperhatikan anak yatim, ya, kemudian memperhatikan janda-janda yang susah, ada teman-teman anti yang janda, bantu dia, insya Allah Allah lapangkan dada. Ya, lapangkan dada. Suami ngomel-ngomel, dada lapang, tenang. Kenapa? Anti sudah melatih diri memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah akan kasih kebahagiaan sama anti. Ya. Ya, tapi kalau anti pelit, pikir dunia terus, mau ini suami mau sedekah dilarang, jangan mas, kita beli ini, beli ini, numpuk emas berkilo-kilo, numpuk mobil banyak, numpuk ini. Aduh, dada semakin sempit, ya. Dada semakin sempit, kebahagiaan semakin apa? Semakin hilang. Oleh karenanya ketika seorang datang lagi kepada Nabi SAW, yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan, in arata talina qalbi, kalau kau ingin dadamu menjadi lembut, ya, maka fa'timil miskin, beri makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usapkan kepalamu kepada anak yatim. Ya, dengan kita berbuat baik, membagi kebahagiaan, maka Allah akan melapangkan dada kita. Baik, mungkin yang terakhir karena waktu tinggal sedikit, tentang masalah memaafkan orang yang punya salah sama kita. Ini penting, ya. Saya punya kajian khusus yang judulnya 20 sebab untuk memaafkan, tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya. Tapi ada hal penting yang harus kita sampaikan agar kita mudah memaafkan. Yang pertama bahwasanya kita tahu memaafkan itu akhlak mulia. Jadi anti ini ukhti jangan menyangka bahwasanya dapat pahala kalau cuma baca Quran, kalau umroh, kalau haji. Kita maafkan itu juga dapat pahala. Makanya Allah sebutkan di antara ciri penghuni surga, ketika Allah sebutkan tentang surga, kata Allah, "Uiddat lil muttaqin." Allah siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Setelah itu Allah sebutkan apa ciri-ciri orang bertakwa tersebut, di antaranya wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Jadi pasang diri kita, orang punya salah, kita mudahkan orang tersebut. Kalau kita mudah maafkan, maka dada kita menjadi lapang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil." Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan lapang dada. Maafkanlah dengan pemaafan yang baik. As-safah yaitu dengan lapang dada. Maafkan, sudah, lupakan itu semua. Jangan menjadi seorang wanita yang suka ingat-ingat keburukan orang lain. Si fulana begini, jangan, itu buang, itu semua buang. Alhamdulillah kalau Allah membuat kita lupa dengan kesalahan-kesalahan orang, itu adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa kita bisa hidup tentram, ya. Jadi maafkan. Dan orang yang paling utama kita maafkan orang terdekat kita, ibu-ibu. Di antaranya apa? Suami kita. Suami kita tidak sempurna, dia punya kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau dia kekurangan, kita maafkan. Kita beri nasihat agar dia bisa berubah. Tetapi kita harus punya siap untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Anak-anak juga demikian. Anak juga punya kesalahan. Ya, teman, kawan dekat, ya. Jadi siapkan dada kita untuk bisa memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan ibu-ibu, kita menderita sendiri. Sebelum tidur kita mikirin kesalahan orang, kedongkolan, kejengkelan. Kalau kita dengar namanya kita jengkel. Kalau kita lihat Instagramnya kita jengkel. Ini si fulan, aduh. Akhirnya kita menyiksa diri kita sendiri. Coba kalau kita maafkan, ya sudahlah, dia enggak ngerti. Apalagi kemudian kita menyengajakan diri untuk ketemu, untuk ngobrol, ya sudah. Tidak mesti kita menjadi kawan dekat lagi, tapi ya kita maafkan, selesai. Dengan begitu hidup lebih tenteram. Lebih tenteram, kita bisa konsen ibadah, dapat pahala besar, termasuk ciri wanita penghuni surga, wal afina 'anin nas, yang memaafkan orang-orang lain, ya. Dengan berlapang dada maka semuanya jadi ringan, semuanya jadi mudah. Jangan lupa doanya Nabi Musa alaihissalam, ya, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, kemudian jangan lupa berakhlak mulia. Di antara hal yang menjadikan orang dadanya sempit karena memiliki akhlak yang buruk, ini harus kita lawan. Seperti apa? Seperti sombong. Orang sombong dadanya sempit. Ya, orang ngomong sedikit dia merasa direndahkan. Dia harus nomor satu. Dia orang sombong ini suka emosi. Ya, dadanya sempit, mudah tersinggung, bapernya tinggi. Ya, kalau orang suka marah-marah, jangan-jangan dia sombong. Kemudian hasad. Ini bersihkan diri kita, jangan hasad. Ya, dan ini harus kita perjuangkan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memiliki hasad, ya Allah. Ya, bersihkan dadaku
daripada hasad ya. Dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya terutama yang berkaitan dengan hati. Tapi demikian saja mungkin kajian si Sesa yang bisa sampaikan. Selanjutnya sebagaimana rencana kita bisa membuka tanya jawab interaktif dari para ibu-ibu dan akhwat sekalian. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz untuk sharing ilmunya. Dan sekarang kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ummahat. Dan Masya Allah Ustadz, pertanyaan yang masuk sudah sangat banyak. Insya Allah kita akan coba untuk membahasnya hari ini atau mungkin insya Allah nanti di kesempatan berikutnya. Dan Afwan terpaksa beberapa harus diedit tanpa mengubah makna karena banyak yang panjang Ustadz. Dan dan pertanyaan dari penanya yang sama juga mungkin nanti akan kita coba batasi semata-mata untuk memberi kesempatan bagi yang lain agar mendapat pencerahan juga yang sama dari Ustadz. Kita mulai dengan pertanyaan pertama Ustadz. Ustadz, saya 5 tahun ditinggal suami karena perempuan lain. Beberapa kali minta pulang nggak mau, tapi suami tidak menceraikan. Tetapi suami juga tidak masalah apabila saya ada laki-laki lain. Apabila saya menggugat cerai saja, apakah saya dosa atau tidak? Saya ingin punya suami, teman ngobrol, dan ibadah. Jazakallah khair, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dihadapi oleh anti ya, tadi suami udah nikah lagi atau punya teman yang lain ya, kemudian 5 tahun tidak pulang atau jarang pulang ke rumah, kemudian anti diberi 2 pilihan, sabar boleh ya, kemudian minta cerai untuk mencari kehidupan yang baru juga boleh. Jadi kalau anti minta cerai tidak berdosa sama sekali karena seorang wanita berhak meminta cerai jika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Tentu seperti yang anti katakan tadi, seorang wanita butuh teman ngobrol dan itu benar ya. Kita dalam kehidupan rumah tangga kita memang harus menciptakan suasana obrolan antara suami dengan istri karena tempat kita curhat adalah pasangan hidup kita. Kalau itu tidak kita dapatkan, tidak ada masalah bagi kita untuk kemudian minta cerai. Dan itu boleh dalam syariat karena suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi sebelumnya tentunya cerai adalah obat yang terakhir ya. Selama masih bisa dikompromikan, hendaknya dikompromikan. Tapi kalau ibu sudah coba sampai bertahun-tahun ternyata tidak bisa, boleh bagi ibu untuk minta cerai tapi sebelumnya berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami Ana baru saja meninggal seminggu yang lalu. Meninggalkan Ana dan 1 orang anak, dan Ana sedang mengandung 6 bulan. Ana ingin bertanya beberapa hal, mohon sekali bantuannya. Yang pertama, bagaimana cara berbakti kepada suami yang sudah meninggal? Apakah istri masih punya hak setelah suami meninggal? Yang kedua, saya sering mendengar amalan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Apakah hal tersebut juga berlaku untuk suami? Misalnya mendoakan dan meminta ampun untuk almarhum, menunaikan janji dan bersedekah atas namanya, memuliakan teman dekatnya. Apakah hal ini juga berlaku antara hubungan suami istri di mana suami sudah meninggal? Mohon doanya Ustadz agar Ana diberikan Allah kemudahan mendidik anak-anak Ana menjadi anak yang soleh, qurratu ayun, yang kelak menjadi ahli surga. Jazakallahu khair katsiran, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti yang bertanya, qadarullah sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal oleh suaminya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya inilah ujian yang berat bagaimana seorang yang biasanya dalam rumah tangga ada teman ngobrolnya ya. Ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi dalam kondisi mengandung dan juga sudah punya anak. Tapi demikianlah kita tahu bahwasanya tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya ya. Kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Saya lupa tadi di antara hal yang membuat kita berlapang dada husnudzon. Husnudzon. Dan husnudzon itu tidak bisa terbentuk kepada Allah dengan husnudzon berbaik sangka kecuali kalau kita ikut prosedur. Artinya apa? Maksud saya kalau kita sudah ibadah kemudian kita kemudian terjadi apa yang tidak kita suka, yakinlah
bahwasanya itu yang terbaik bagi kita dan kita senantiasa husnudzan kepada Allah. Ya, tetapi terkadang seorang susah untuk husnudzan tatkala dia tidak ikut prosedur, ternyata dia bermaksiat, membangkang perintah Allah, itu terkadang membuat dia susah untuk husnudzan. Jadi apa yang dialami oleh ukhti, maka insyaallah itu semua ada hikmahnya. Adapun pertanyaan bagaimana cara berbakti kepada suami, maka yang terbaik adalah banyak mendoakan suami yang sudah meninggal dunia, ya. Kemudian dan itu yang paling terbaik tentunya. Ya, kalau bisa bersedekah atas nama suami itu yang terbaik, menghajikan suami boleh, mengumrohkan suami juga boleh, ya. Dan itu diantara bentuk berbakti kepada suami setelah meninggalnya. Tapi yang paling utama adalah doa. Yang paling utama doa. Oleh karenanya ketika Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amal illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya waladun sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini kenapa disebut anak soleh yang mendoakannya? Karena yang paling setia mendoakan seseorang adalah anaknya. Tetapi seandainya orang lain, ada teman kita yang selalu mendoakan, ada istri kita yang selalu mendoakan, suami kita yang selalu mendoakan, maka tidak ada bedanya, sama-sama manfaat karena doa itu sangat bermanfaat. Maka kalau anti ingin berbakti kepada suami, ya sering-sering doain suami agar suami dimaafkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya dan bisa semoga anti dikumpulkan dengan suami di surga kelak. Adapun amalan yang diajarkan kepada kita dari Nabi SAW, misalnya berbuat baik sama teman orang tua, apakah berlaku juga bagi teman-teman suami? Saya tidak tahu tentang hal ini, dalil secara khusus, ya, apakah berlaku juga bagi suami. Tetapi yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, sebagaimana saya jelaskan semalam tentang kisah Khadijah, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la rubbama dhahaba syatan fayaqta'u a'dha'a fayursiluha ila sadaiqi Khadijah. Kata Aisyah, terkadang Nabi SAW selalu ingat Khadijah. Terkadang beliau memotong kambing, kemudian beliau jadikan kambing tersebut potongan-potongan, kemudian dikirim kepada teman-temannya Khadijah. Ya, seakan-akan Nabi ingat Khadijah, kemudian berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah. Itu ada isyarat bahwasanya seorang tidak mengapa berbuat baik kepada teman-teman suaminya, misalnya dengan memberi makanan atau apa, dengan niat pahalanya diberikan kepada suaminya, insyaallah tidak jadi masalah, ya. Karena para ulama sepakat kalau kita bersedekah atas nama mayat sampai. Ya, mungkin berbuat baik kepada orang tua suami misalnya, ya dengan niat agar menyenangkan orang tua suami. Mudah-mudahan itu juga pintu-pintu pahala bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya seorang ibu yang mempunyai anak laki-laki yang sudah agak besar. Anak saya ini suka malas belajar, malas mengaji, dan belajar bahasa Arab. Ia lebih senang mengisi waktunya dengan bermain game daripada belajar agama. Seringkali saya bujuk dan diimingi hadiah agar anak saya mau. Tapi kalau saya sudah nggak sabar, saya suka marah hingga keterlaluan. Padahal saya suka ingat hadis la taghob walakal jannah. Artinya setelah marah, saya suka menyesal. Bagaimana kiatnya agar saya menjadi ibu yang sabar? Memang ini adalah ujian para ibu-ibu zaman sekarang, terutama di zaman pandemi yang dimana anak-anak sekolah jarak jauh dengan menggunakan Zoom, masing-masing punya HP. Kalau sekolah selesai mereka cari hiburan waktu senggang dengan main game, ya, main game, ya. Maka memang ini perlu saatnya kita temani anak-anak. Kalaupun kita kasih waktu main game, ada waktunya, kita kasih jadwal. Kalau kita ngelarang total mungkin mereka tidak mampu, ya, karena mereka tidak tahu main kemana, ya. Akhirnya pelampiasnya dengan main game. Tapi mungkin bisa dikasih waktu jadwal main. Kamu boleh main sehari misalnya setengah jam atau beberapa menit, ya. Diatur sesuai dengan syarat kau sudah mengerjakan tugas-tugasmu, dengan syarat kau begini, ibu sayang sama kamu. Jadi anak-anak setahu saya, ya,
yang paling baik adalah kita komunikasi dengan mereka. Bukan mengatur mereka dengan suara yang tinggi, bukan dengan pukulan, tapi kita bisa komunikasi dengan mereka. Kalau mereka salah, kita jelasin. Kalaupun kita harus mukul misalnya, tetapi dia harus sadar bahwasanya dia salah. Jangan kita mukul sebelum dia sadar dia salah. Ya, kalaupun kita harus mukul. Kalau bisa tidak mukul itu yang terbaik ya. Ya. Kalau bisa tidak mukul yang terbaik. Kalau pukul pun dengan pukulan untuk memberi adab, bukan untuk menyiksa tentunya. Jadi jadi anak-anak kalau dia salah kita ajak ngobrol, saling paham mungkin agar dia ngerti bahwasanya dia bersalah. Terus tadi kita bikin aturan tadi dan kita harus tegas dalam aturan tersebut. Boleh main HP misalnya jam sekian sampai jam sekian. Sisanya mohon maaf, ibu ambil HP-mu. Ibu sayang sama kamu. Kamu ngerti kan ibu niat baik? Ya, sudah kamu belajar, tugasmu selesai, lapor sama ibu. Kalau benar-benar dia selesai, kasih dia main HP. Ya, setengah jam, 1 jam, ambil lagi misalnya. Ya, karena anak-anak sekarang begitu ya. Seandainya mereka punya teman, mungkin mereka ngobrol, HP bisa kita ambil. Tapi nggak ada teman sekarang, di rumah masing-masing, kemudian punya dunia masing-masing. Jadi diatur waktunya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa beri hidayah kepada anak kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, kemudian doa dalam sujud, ya Allah berilah petunjuk kepada putraku. Ya Allah berilah petunjuk kepada putraku. Ya Allah jadikanlah dia senang dengan Al-Qur'an. Ya Allah mudahkan dia menjadi anak yang saleh. Ya Allah jauhkanlah dari godaan-godaan yang tersebar di zaman sekarang ini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Isanya bisa memberikan ide ya ibu yang menjalankan. Semoga Allah memberi kemudahan bagi ibu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, saya memiliki ibu tarbiyah yang mengasuh saya sejak bayi dan mendidik saya hingga dewasa. Kemudian alhamdulillah saya dipertemukan dengan ibu kandung setelah dewasa. Apakah saya berdosa karena lebih dekat dengan ibu tarbiyah daripada ibu kandung Ustadz? Sedangkan rasa kita tidak bisa bohong bahwa hati akan mendekat kepada yang mencintai. Apakah yang sebaiknya saya lakukan agar bisa berbakti kepada keduanya dengan seimbang? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Kita tahu Nabi SAW bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Syariat mengajarkan kita untuk pandai bersyukur kepada orang yang punya jasa kepada kita. Di antara orang yang paling besar punya jasa kepada kita adalah kedua orang tua, terutama ibu. Kita tidak lihat itu semua, tapi kita yakin bahwasanya kita pernah berada dalam perut wanita tersebut. Saya tahu ibu mungkin tidak begitu, yang ukhti yang bertanya mungkin tidak begitu sayang karena rasa tidak bisa dibohongi. Ini wanita baru saya tidak kenal. Tapi kita pasang dalam benak kita, ini ibu pernah bertarung nyawanya untuk saya. Saya pernah dalam perutnya selama 9 bulan. Saya pernah membuat dia muntah-muntah. Saya pernah membuat dia sedih. Saya pernah membuat dia sakit. Saya pernah membuat dia maksud saya seorang merenungkan akan hal tersebut, ketika dia mengetahui jasa seorang kepada dirinya, maka dia akan mudah berbuat baik kepada orang tersebut meskipun dia tidak kenal sebelumnya. Ya. Bayangkan misalnya kita setiap bulan ada yang kasih kita uang, kita nggak tahu siapa orangnya. Atau setelah 2 tahun itu orang sering kasih kamu uang tiap bulan, tentu kita akan sayang sama dia. Kenapa kita tidak sayang sama dia? Karena kita terkadang lupa dengan jasa tersebut. Tapi kalau kita renungkan, bahwasanya wanita ini yang pernah berjasa kepada saya pernah dalam perutnya, dia pernah menyusui saya dan seterusnya, meskipun cuma beberapa saat kemudian saya diambil oleh ibu tarbiyah saya, maka dengan demikian kita akan timbul kasih sayang kepadanya. Itu harus kita bina. Karena orang tua, jangankan orang tua yang mungkin ninggalkan kita ya mungkin kita dirawat oleh ibu tarbiyah karena ekonominya yang kurang, karena dia sayang sama kita daripada dia tidak bisa ngerawat kita, dia kasih sama orang. Saya nggak tahu sebabnya kenapa anti kemudian berpindah dari ibu sungguh kepada ibu tarbiyah ya. Kenapa? Karena terkadang masalah ekonomi, terkadang masalah yang lain. Tapi intinya jangankan ibu yang seperti ini, bahkan ibu yang musyrik, ibu yang jahat, ibu yang zalim, tetap kita disuruh berbakti kepada ibu tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taat kepada keduanya. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah keduanya
dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah sekarang anti tahu, anti punya 2 orang ibu yang punya jasa besar ya. Ibu tarbiyah, kita tidak diragukan jasa dia bagaimana merawat anti padahal dia bukan anti, bukan anaknya, dan seorang tidak boleh lupa dengan kebaikan orang lain ya. Jadi berbakti sama dia, berbuat baik sama dia, tapi bagaimanapun ibu kandung yang datang dalam Al-Qur'an semuanya ibu kandung. Ya. Ibu kandung itulah yang pernah anti dalam perutnya. Ibu kandung itulah yang ketika melahirkan bertarung dengan kematian antara hidup dan mati, ya. Ibu kandung itulah yang mengalami banyak wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Jadi tinggal anti menghadirkan dalam diri anti wanita ini meskipun saya tidak kenal tapi dia punya jasa sama saya, ya, dengan makanya berbuat baik sebisanya. Dan saya rasa ibu tarbiyah mengerti, bilang aja Mama kan tahu dalam Islam saya punya kewajiban sama ibu saya, ya ada waktu mengunjungi, paling tidak telepon. Kalau mungkin tidak sering mengunjungi, telepon gimana kabarnya Bu, baik-baik. Berusaha mengenal dia. Ibu mungkin rindu tapi dia gimana lagi, ini anak saya bukan anak saya, tapi ya kita jangan kecewakan dia. Berusaha kenalkan diri. Seperti kita mau cari muka sama seseorang, cari muka sama ibu kita ya. Berusaha kenal, telepon dekat, semoga nanti dapat pahala yang besar, bisa berbakti kepada orang tua. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika ada orang yang meminjam uang ke kita 10 juta, lalu kita bilang, kamu tidak usah pinjam saya 10 juta, tapi saya kasih saja 1 juta. Karena kita sebenarnya agak malas berhubungan dengan orang ini. Apakah boleh jika kita bersikap demikian? Boleh saja. Jadi kan namanya utang piutang adalah tolong menolong, dan kita ma'alal muhsinina min sabil, yaitu tidak ada paksaan bagi orang berbuat baik ya. Kalau dia mampunya cuma kasih 1 juta, dan itu anti sudah berbuat baik dengan memberi uang sebagai hadiah 1 juta. Jangankan hadiah, utang 1 juta anti sudah berbuat baik. Apalagi anti sudahlah 1 juta ini kamu ambil aja lah. Saya tidak bisa menjamkan uang 10 juta karena kita tidak ingin muamalah panjang, apalagi mungkin kita tahu orang ini sulit untuk bayar hutang, apalagi kita tahu kondisinya tidak mungkin bayar hutang. Dan kita hanya mampu ke 1 juta, nggak ada masalah. Yang penting kita tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bilang semoga sedikit ini bisa membantu anti atau membantu antum. Silakan ambil. Itu tidak jadi masalah, insya Allah. Dan itu anti sudah berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, suami saya rajin sholat dan ngaji, tapi selama 11 tahun pernikahan, saya tidak pernah dikasih nafkah khusus buat pribadi saya. Posisi saya sekarang sakit, tapi suami saya tetap menyuruh saya untuk bekerja. Sampai saya menganggap suami saya pengecut. Dari gaji saya membayarkan angsuran hutang suami. Saya selalu berdoa agar suami saya diberi hidayah agar lebih bertanggung jawab sebagai suami, bapak dari anak-anak saya. Suami saya pun kurang sabar terhadap anak-anak saya. Apakah berdosa kalau saya mengajukan cerai karena saya merasa saya sakit memendam kekecewaan terhadap sikap suami selama ini? Saya kena gagal ginjal sampai cuci darah. Anak saya usia 4 tahun speech delay karena saya bekerja. Suami usaha di rumah, akhirnya anak saya seharian bersama suami, tetapi jarang diajak komunikasi. Suami saya saya sudah bilang suami kalau saya ingin berhenti bekerja dan fokus ke anak, tetapi suami malah marah. Apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Apakah saya harus bertahan dengan sikap suami saya? Mohon bimbingannya, Ustadz. Tentunya kita tahu kewajiban suami adalah mencari nafkah. Ya. Kalau kita lihat suami kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia bukan melepaskan tanggung jawabnya, kita bantu, oke, itu bagus. Dan kita tahu banyak di Indonesia seperti itu ya. Saya pernah datang 2 orang suami istri, istrinya kerja gajinya sekitar 4 juta, suaminya udah kerja banting tulang gaji cuma 1,5. Istrinya pingin, suaminya ingin istrinya keluar kerja, tapi secara real nggak mungkin karena suaminya 1,5 juta tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya. Maka istrinya terpaksa bekerja dengan berat. Dia bertanya bagaimana Ustaz, saya bilang ya mudah-mudahan nanti dapat pahala ya karena
niatnya untuk membantu suami karena suaminya benar-benar kerja. Lain halnya kalau suaminya kemudian malas-malasan, bertumpu kepada istri, itu tentunya suami yang enggak benar ya. Sampai istrinya sakit kemudian tetap disuruh kerja, saya rasa itu adalah sikap yang keliru. Sekali lagi, kalau anti bertanya, apakah saya boleh minta cerai? Ya, kalau boleh, jawabnya boleh. Saya tidak mungkin mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena di antara bolehnya seorang minta cerai jika suaminya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Ya, suami yang tidak memberi nafkah kepada anak istrinya, ya maka seorang wanita boleh minta cerai dari suaminya, boleh. Tetapi sering saya sampaikan bahwasanya cerai itu adalah yang terakhir. Jika semuanya sudah ditempuh, berbicara baik dari hati ke hati dengan suami, bilang mas saya dalam kondisi sakit, tidak mungkin saya kerja. Kalau suaminya ngomel-ngomel suruh dalam kondisi gagal ginjal masih suruh kerja, itu keterlaluan ya. Maka nanti punya hak untuk minta cerai misalnya untuk khuluk supaya hidup lebih tenteram. Tapi ini sekedar teori ya. Selanjutnya yang paling penting anti istikharah kepada Allah. Tapi kalau tanya boleh atau tidak boleh, saya bilang boleh. Kalau kondisinya benar-benar demikian. Tapi anti berdoa kepada Allah dalam kondisi sakit, semoga doa orang yang mutar dalam kondisi terdesak seperti anti dalam kondisi sakit didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kemudahan jalan keluar dari Allah dan banyak istighfar. Banyak istighfar. Dengan banyak istighfar semoga permasalahannya mudah dihadapi. Cerai yang terakhir, tapi kalau enggak ada cara kecuali cerai, maka tidak mengapa ditempuh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya Ustadz, alhamdulillah suami saya sangat rajin tilawah Al-Quran. Setiap ba'da sholat dan hampir tiap waktu luangnya diisi untuk tilawah Quran. Tapi beliau tidak mau membaca zikir pagi petang. Katanya membaca Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama. Anak-anak kalau saya ajak zikir pagi dan petang jadi ikutan males karena ikut ayahnya. Bagaimana menasehati suami saya agar mau melakukan ibadah sunnah lainnya seperti zikir pagi petang? Luar biasa ini, alhamdulillah punya suami seperti itu, rajin sholat ya, bukan rajin main game, bukan rajin medsos ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya. Itu nikmat yang luar biasa. Suami hobinya baca Quran, bukan baca koran ya. Adapun dia tidak zikir pagi petang, pertama zikir pagi petang hukumnya sunnah, tentunya tidak wajib. Seorang tidak baca pun tidak mengapa, sangat dianjurkan untuk dibaca, tapi tidak sampai derajat wajib. Tentu suami sepertinya punya syubhat, dia mengatakan Quran zikir yang terbaik ya. Dan itu benar bahwasanya Al-Quran adalah zikir yang terbaik secara mutlak. Tetapi ada zikir-zikir tertentu yang terbaik pada tempatnya. Contoh, jadi ibu diskusi sama suami, mas coba, bukankah kalau kita setelah sholat kita baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam. Mas baca Quran setelah sholat atau zikir tersebut? Padahal kalau dipisahkan seandainya zikir ini astagfirullah, astagfirullah, kemudian subhanallah 33 kali, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau dipisahkan secara sendiri dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran lebih bagus. Karena Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika zikir ini didatangkan pada waktunya, tepat pada waktunya, zikir setelah sholat, maka itu yang terbaik. Buktinya Nabi ketika habis sholat, dia zikir dengan zikir tersebut, sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak melakukan yang terbaik. Berarti yang terbaik adalah seorang berzikir pada tempatnya. Maka ibu bilang, zikir pagi petang, alhamdulillah, mas boleh baca Quran. Zikir pagi petang cuma 10 menit. Dan itu zikir yang terbaik pada tempatnya. Terserah mas baca kapan, yang penting zikir petang pada asar, zikir pagi pada subuh. Ya. Jadi perlu diskusi sepertinya. Perlu diskusi, mungkin masnya ada kerancuan dalam berfikir, ya ibu berdiskusi, bicara. Kalau enggak, gimana mas kalau kita tanya sama ustadz? Ditelepon, ditanya ustadz siapa kek, silakan ya. Ditelepon, ditanya, biar bisa mendengar. Ini karena masalahnya cuma masalah ilmiah. Insya Allah kalau suami paham, insya Allah dia bisa menjalankan. Taruhlah seandainya sudah ditanya ustaz dan dia tidak mau, dia ingin baca Quran, ya biarin aja, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, insya Allah itu perkara sepele dan itu bukan permasalahan. Dia hanya menjalankan sunnah dan meninggalkan yang lebih sunnah itu. Tapi tetap dia menjalankan baca Quran juga sunnah, tapi harusnya ada sunnah yang lebih baik dia jelas kerjakan namun dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum. Saya dari keluarga broken home. Ayah dan ibu pisah sejak saya bayi.
Saya tinggal bersama ibu sampai usia 22 tahun sekarang dan kami tidak mengetahui di mana keberadaan ayah. Bagaimanakah wali nikah saya, Ustadz? Apakah pakai wali hakim? Saya perlu mencari ayah atau mendatangi keluarga ayah di pulau yang berbeda? Jadi kalau mudahnya, enggak mengapa cari ayah, berusaha, telepon, ini insya Allah dapat pahala, ya kita berusaha mencari ayah kandung karena anti punya kesempatan berbakti. Paling tidak anti telepon ayah, anti punya pahala besar di sisi Allah. Ya. Mumpung ayah anti masih hidup, meskipun dia mungkin nakal, mungkin dia main perempuan, kita nggak tahu, mungkin dia jahat, mungkin dia tinggalkan anti. Anti telepon dia saja, dengar suara dia dengar suara anti dapat pahala besar. Karena ayah pintu surga. Ya. Jadi usahakan cari nomornya, cari beritanya di mana. Ya. Kalau perlu safar, kalau enggak cari telepon keluarganya di pulau yang lain, tanya. Kalau sudah nggak dapat sama sekali, lihat kan ada paman, ada adik laki-laki bapak, ya, kemudian tidak serta merta langsung ke wali hakim. Kalau ternyata bapak punya adik laki-laki, maka dia bisa jadi wali, maka dia bisa jadi wali. Kalau tidak ada semuanya, sepupu bisa jadi wali, sebagaimana disebut dalam buku fikih, ya, sepupu dari anaknya om misalnya, ya. Tapi cari om dulu. Kalau om ada, misalnya misalnya ternyata omnya anti tinggal di Australia misalnya, jauh lah anti di Indonesia, di Australia. Gimana caranya? Ya sudah nggak apa, tulis perwakilan. Perwakilan bisa dengan tulisan lebih baik, tinggal dia tulis, kemudian saya wakilkan kepada si fulan, dia tanda tangan, sudah resmi. Tinggal di foto, dikirim kemana, tinggal proses. Jadi tidak harus wali hakim. Jadi nanti yang nikahkan misalnya om anti, bapak sudah nggak tahu ketemu di mana, tahu-tahu punya om di Australia, adiknya bapak, maka dia tulis misalnya, saya serahkan kepada Ustadz Firanda untuk menikahkan ponakan saya, putri kakak saya. Sudah selesai, saya sudah pegang surat tersebut, maka saya bisa menjalankan pernikahan sebagai perwakilan daripada wali. Jadi walinya tidak harus hadir, maksud saya. Tidak harus hadir, ya. Kecuali kalau semuanya sudah buntu, tidak ada yang menjadi wali sama sekali, baru kemudian wali hakim. Allah alam bisawab. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya, Qadarullah dari Melbourne, Ustaz. Bismillah. Masya Allah. Dari Australia. Bismillah, perkenankan nama saya Fulani, saya tinggal di Melbourne dan saya sudah menikah. Saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana cara menyikapi hubungan dengan mertua di mana pada saat awal pernikahan suami tidak dapat menjembatani istri dengan orang tuanya karena di awal pernikahan suami selalu curhat dan cerita ke orang tuanya tentang hal yang tidak baik yang terkait dengan rumah tangga sehingga mertua selalu bersikap negatif. Bahkan saya sampai disidang oleh tante-tantenya. Dan sering berantem perihal suami yang susah disuruh sholat. Yang kedua, saya dan suami menikah dengan cara ta'aruf, di mana perjanjian sebelum pernikahan adalah akan sama-sama belajar agama untuk meningkatkan iman dan takwa dan memperdalam ilmu ahlus sunnah. Dan suami saya belum bisa baca Al-Quran. Saya baru tahu setelah sudah menikah. Orang tuanya pun menitipkan anaknya untuk dibimbing agama. Tetapi setelah menikah, suami mengingkari semuanya. Saya bekerja, beberapa sholat dilewatkan. Saat bekerja, beberapa sholat dilewatkan. Diajak mengaji, menolak. Jadi saya sering berantem membangunkan suami untuk sholat. Ustadz, bagaimana cara supaya saya bisa mengajak suami saya untuk belajar agama bersama-sama? Sudah 1 tahun 2 bulan pernikahan kami. Saya rasa pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat malam jangan kita sepelekan. Doa di penghujung malam, tatkala semua orang sedang tidur, mengadakan kedua tangan, mengeluhkan keluhan kepada Rabbul Alamin yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka itu adalah cara yang sangat efektif. Yang pertama. Yang kedua, coba diskusi, ngobrol sama suami baik-baik, ya. Jangan disertai dengan angkat suara, kita melayani dengan baik, penghormatan. Jadi suami kan teman ngobrol sampai dia enjoy ngobrol sama kita. Mas, gimana? Saya senang sekali kalau kamu bisa sholat. Saya belum bisa, sayang. Ya udah, kamu berapa yang kamu bisa? Misalnya 3 kali, ya 3 kali, nanti bulan depan tambah ya 4 kali. Begitu insya Allah nggak ada masalah, ya. Karena ya bagaimana lagi, kalau dia tidak mau 5 waktu,
kita kasih motivasi ya. Tiga sampai kapan kamu 3 waktu sehari? Ya segini ya tunggu. Jadi diajak bicara lah. Dirayu. Memang 1 tahun memang waktu yang masih singkat ya. Terkadang bisa cair setelah bertahun-tahun antara suami istri. Tapi di antara caranya, yang ketiga yang sangat efektif juga adalah mencarikan teman ngobrol sama suami yang sudah ngaji. Jadi suami dikenalkan dengan komunitas. Di Melbourne ada teman-teman yang ngaji kan di sana. Beberapa kali saya ke sana juga ada bikin pengajian-pengajian. Nah, kenalkan teman tersebut dengan kawan-kawan yang sudah ngaji ya. Dari situ biasanya nanti orientasinya mulai akhirat, mulai sholat dan macam-macamnya. Dengan dikenalkan dengan teman-teman yang sudah ngaji di Melbourne, ya, atau insya Allah mudah-mudahan mempengaruhi cara berfikirnya. Ya. Jadi komunitas sangat penting. Ya. Masukkan ke grup atau yang lainnya atau kunjungan. Ya, sekarang mungkin saya rasa di Melbourne masih lockdown yang berikutnya ya. Kalau sudah selesai lockdown atau bagaimana bisa kunjungan dari rumah ke rumah ngobrol, maka itu memudahkan untuk suami bisa menempuh jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya akhir-akhir ini dibikin bimbang dengan nasab suami saya dengan anaknya bersama mantan istrinya. Suami saya dulu adalah duda dengan 2 orang anak laki-laki. Diketahui saat menikah dengan mantan istri sebelumnya, istrinya itu ternyata sedang hamil dengan orang lain yang dikira adalah anaknya. Suami bilang menikah Agustus, anaknya lahir Januari, bukan prematur. Ini menjelaskan kalau bukan anak suami saya. Mantan istri tersebut selalu menuntut kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Bagaimana dengan hukum menafkahi anak ditinjau dari segi agama dan untuk status pernikahan mereka terdahulu apakah sah? Kalau tidak sah, bagaimana dengan nasab anak kedua anak sebelumnya tersebut? Apakah suami saya punya kewajiban untuk menafkahi? Berarti ya yang saya pahami dia menikah istrinya dalam kondisi hamil, terus anak pertama sepertinya anak orang. Kemudian anak kedua baru anak dia. Setelah itu cerai, dia nikah sama ukhti yang bertanya. Adapun pernikahan dia dalam istri dalam kondisi hamil, maka ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang saya condong adalah pendapatnya sah. Pendapatnya apa? Sah. Ya. Tetapi anak tersebut bukan anaknya, bukan anaknya. Apalagi tadi baru Agustus, bulan apa tadi lahir? Saya lupa. Menikah bulan Agustus. Februari berarti Januari, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi 5 bulan dan tidak prematur. Jadi kemungkinan besar itu bukan anaknya. Kalau bukan anaknya, tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Tetapi kalau dia ingin menafkahi ya, sebagai bentuk kasih sayang kemanusiaan pada orang anak yang bapaknya entah kemana, yang dia ingat kebaikan dulu istri pertamanya juga pernah jadi istrinya, ya dia pernah sayang kepada anak tersebut misalnya sebagai kemanusiaan saja sosial, ya maka tidak mengapa. Tapi kalau dikatakan wajib tentunya tidak, ya, tentunya tidak. Allah alam bisawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Bismillah Ustadz, jika saudari kandung saya memiliki hutang di masa lalu sebelum dia menikah, lalu ketika dia sudah menikah dan memiliki kelebihan rezeki dari suaminya, tapi dia tidak membayar hutangnya. Kalau menagih lagi, saya takut merusak hubungan baik kami. Tapi kalau tidak ditagih, saya khawatir timbul hasad dalam hati. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Syukron jazakallahu khair. Antinya yang bagaimana? Kalau anti mau berkorban, ikhlaskan ya sudahlah. Saya bukan apa kalau bahasa kita ikhlaskan.
Kalau artinya saya relakan, saya gugurkan utang tersebut, ya insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau anti hati tidak rela karena butuh kepada uang, ya, tentunya anti boleh menagih dengan kata-kata yang baik. Ya ukhti misalnya atau saudariku, dulu saya ya apa namanya, bagaimana dengan tanggungan anti yang sebelum, nggak ada masalah ya. Itu anti kalau dia marah berarti dia yang salah, bukan anti, karena anti meminta hak. Ya, di depan anti ada dua pilihan. Anti memaafkan, ya sudahlah saya relakan. Saya tidak tahu berapa besar nominalnya, besar atau besar saya nggak tahu. Yang kedua, anti bisa menagih. Menagih tersebut anti tidak salah, anti punya hak. Seharusnya tidak usah ditagih pun, seorang yang berutang harusnya bayar. Ya, anti ingatkan gimana dengan utang anti dahulu. Saya khawatir anti lupa misalnya, dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik, ya maaf ukhti atau maaf saudariku atau bagaimana, sampaikan kata-kata yang baik di WA atau ketemu langsung lebih baik gimana ya. Sudah, setelah itu lihat bagaimana sikap dia ya. Kalau ternyata dia pun menjauh, dia marah-marah, bukan anti yang salah. Tapi kalau dia i'tizar, dia minta maaf saya belum bisa, ya alhamdulillah. Berarti kan bisa lanjutkan penagihan. Ya saya kebetulan lagi kondisi susah, saya butuh uang tersebut, bisakah anti membantu saya tanggungan yang dengan kata-kata yang baik. Jadi tidak perlu takut untuk menyampaikan. Karena kalau terjadi sesuatu yang salah bukan anti. Tapi saya katakan pilihan pertama, anti maafkan, itu yang terbaik kalau memang anti bisa lakukan. Tapi kalau anti butuh uang, itu hak anti. Tidak ada dosa sama sekali, nanti berhak menagih. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Bismillah, Afwan, Ustaz ingin bertanya, apakah salah jika seorang istri cemburu dengan adik dari suaminya, yang mana si suami terlalu berlebihan dalam memperhatikan si adik? Apakah salah seorang istri melarang suaminya memberikan uang kepada adiknya, padahal adiknya punya gaji sendiri juga dan sudah memiliki istri juga? Kalau melarang tidak boleh, kecuali kalau anti nggak dikasih makan, kurus kerempeng, nggak punya, kemudian dalam kondisi susah, ya itu baru anti berhak melarang karena suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anti. Tapi kalau ternyata anti dalam kondisi nyaman, gaji sudah dipenuhi, suami sudah memenuhi kewajiban yang memberi nafkah, maka terserah dia, uangnya ini mau dikasih adiknya, dia mau kasih orang tuanya, dia mau kasih apanya, tidak boleh kita larang. Anti boleh kasih masukan. Kalau melarang nggak boleh. Itu uang suami. Mas, masya Allah, tapi bisa nggak disisihkan misalnya buat anak-anak ke depan, Mas. Tapi anti nggak boleh melarang. Nggak melarang. Kalau anti ngarahkan boleh, ngarahkan tidak apa-apa, itu baik. Mengarahkan, Mas mungkin simpan dulu, kata siapa tahu adik punya keperluan, mungkin adik kamu yang pertama, adik kamu yang kedua, disimpan untuk keperluan mendesak. Nanti bantu dia untuk menyambung silaturahmi dan itu baik ya. Kayaknya adik sekarang lagi cukup, arahan boleh, tapi kalau melarang tidak boleh. Ya, tidak boleh kecuali kalau anti ternyata tidak dipenuhi kebutuhannya, baru anti boleh melarang karena anti menuntut hak anti. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Ustaz, saya sudah menikah lama, saya sudah menikah lama. 3 tahun yang lalu, suami saya masuk Syiah. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, karena saya takut tidak bisa menafkahi anak. Dan suami mengancam kalau bercerai tidak akan menghidupi saya dan anak. Mohon pencerahannya. Tunggu, suaminya kenapa? Masuk apa? Suaminya kenapa? 3 tahun yang lalu, suaminya masuk Syiah, Ustaz. Ikut Syiah? Ikut Syiah, ya. Terus setelah itu? Saya bingung apa yang harus saya lakukan karena saya takut tidak bisa menafkahi anak. Dan suami mengancam kalau bercerai tidak akan menghidupi saya dan anak saya. Apakah saya sudah termasuk berzina saat ini, Ustaz? Allah musta'an. Selama wallahu alam Syiahnya seperti apa ya, kalau Syiahnya sampai pada tingkat murtad, saya nggak tahu Syiahnya apa ya. Syiahnya kalau sampai mengkafir-kafirkan sahabat, kemudian sampai mengatakan Al-Qur'an kurang ya. Syiah seperti apa ya? Kalau Syiahnya tidak, Syiah kan bermacam-macam. Kalau Syiahnya sampai pada derajat Syiah yang keluar pada Islam ya, mengatakan Al-Qur'an kurang, mengkafirkan para sahabat, maka anti cerai saja ya.
Apapun terjadi serahkan kepada Allah. Anti bercerai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ya. Kalau memang sampai demikian. Tapi kalau ternyata derajatnya tidak sampai demikian, hanya terpengaruh, maka tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Anti tidak dikatakan berzina. Tapi bagaimanapun dalam kondisi seperti ini ya, saya lebih menganjurkan bercerai. Ya, saya lebih menganjurkan bercerai. Ya, kalau kondisinya dia apalagi Syiah kemudian sampai pada tingkatan-tingkatan yang parah dan selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bukan lagi bicara tentang bid'ah biasa, ini bicara masalah bid'ah kekufuran. Ya, mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Qur'an kurang ya. Dan yang lainnya, maka yang saya anjurkan anti cerai ya. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Ya, kalau ada kawan-kawan yang bisa bantu ukhti kita tersebut ya, agar dia selamat akidahnya dan anak-anaknya selamat dari akidah bapaknya yang menyimpang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya. Ustadz, semenjak pandemi COVID-19, sekarang kan jadi banyak sekali kajian-kajian sunnah online yang diisi oleh ustadz-ustadz sunnah yang Masya Allah ilmunya luar biasa semua. Bagaimana memilih kajian yang terbaik untuk kita? Apakah kita harus ikuti semuanya atau kita perlu memilih ke ustadz-ustadz tertentu? Mana yang lebih baik, kajian tematik bersambung ataukah kajian kitab? Jazakallah khair, Ustaz. Yang terbaik tentunya sesuai dengan yang kita perlukan ya. Kalau seperti misalnya menggabungkan antara keduanya. Kajian tematik ada manfaatnya, kajian kitab juga ada manfaatnya. Kajian tertentu yang paling fokus adalah kajian kajian kitab, itu yang paling penting karena itu yang membuat ilmu kita tertata dengan rapi. Tapi bukannya kita kajian kitab kita nggak belajar, tetap kita kajian kitab, kita buat catatan, kemudian kita ulangi, ilmu kita tertata itu. Tematik pentingnya di mana? Tematik pentingnya kita membuat kita semangat, membuat kita punya pola pikir secara umum. Ya. Meskipun tidak tertata dengan rapi, tapi kita punya pola pikir secara umum tentang sunnah, tentang Islam yang benar, itu penting juga dan dua-duanya penting. Tapi tentunya intensitas kajian kita harus lebih utama, ya harus lebih utama. Tentunya tidak semua ustadz kita ikuti, kita pilih yang kita perlukan. Ya, kalau kita lagi butuh akidah, kita pilih ustadz yang di bidang akidah. Kalau kita lagi keperluan tentang muamalah, kita cari ustadz yang bidang muamalah. Kalau kita lagi pingin berbicara tentang akhlak, kita mungkin cari ustadz yang bicara tentang akhlak. Sesuai dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Ingat, ibu-ibu punya kewajiban yang besar di rumah, ya. Bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi kita butuh praktek. Prakteknya gimana? Sabar di hadapan suami, sabar di hadapan anak-anak. Jangan ikut kajian sangat semangat, tapi praktek di rumah nggak ada, ya. Sama suami nyuruh-nyuruh, sama anak kemudian bentak-bentak, ya. Kemudian sama orang tua tidak pernah telepon, misalnya. Itu tentunya berarti tidak ada aplikasi dalam kehidupan. Jadi jangan juga kita baru hijrah gila ngaji, semangat ngaji sampai akhirnya suami terbengkalai, anak-anak terbengkalai. Tidak. Jadi atur waktu, ada kajian tematik sesekali kita ikuti, ada kajian rutin yang kita harus pertahankan ya. Karena disitulah kemudian pola pikir kita tentang agama tertata rapi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya lupa lagi. Kemudian kalau kita ingin hemat waktu, kita kajian kitab yang fokus ya. Jangan kita kajian kitab yang misalnya kitab Toharo ternyata dibahas sampai bertahun-tahun ya. Kita kan umur kita pendek. Kita ingin yang fokus. Gini ada targetnya selesai, ada targetnya selesai. Kita bisa mengulang sehingga kita bisa hemat waktu. Baik, demikian saja ya kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Saya dari Yogyakarta. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini maklum ini adalah studio dadakan ya, numpang di tempat orang ya. Semoga dimaklumi oleh ukhti-ukhti dan akhwat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.